Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menanam anggrek pemirsa ya. Nih, ini anggrek pemirsa ya. Anggrek mini sepertinya. Dan ini akar-akarnya luar biasa sehat. Dan untuk penanganan pertama adalah ini kan karena pemindahan dari tempat lain yang alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan bahwa saya dapatkan dari Ibu Sri ya, tetangga baik saya ya, luar biasa. Dan sebelum kita tanam kembali di tempat yang lebih layak ya, kita rendam dulu dengan menggunakan B1 selama 2 jam pemirsa. Oke, seperti ini. Nah, ini B1, cairan B1, rendam aja seperti ini pemirsa. Oke, akarnya terendam selama 2 jam. Baik, kita tunggu 2 jam. Selamat menunggu. Ya, setelah 2 jam kemudian pemirsa, kita akan melakukan perendaman seperti teman-teman yang lain. Perendaman ke tempat cairan yang telah kita sediakan juga, yaitu cairan campuran air dan cairan campuran fungisida ya, dan berbentuk bubuk ya. Dan saya akan sampaikan gambarnya sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah cairan air yang campur oleh fungisida ya, warnanya putih pemirsa ya, seperti ini. Nah, ini sudah di yang lain sudah. Oke, nah, masukkan saja ke air campuran fungisida pemirsa. Oke, nah seperti itu selama 10 menit pemirsa. Baik, perlu diingat pertama adalah tanaman kita ya, apakah itu pertama anggrek, sensifera kita, ini juga sensifera ombak raja, lidah mertua, sensifera centong pemirsa. Kemudian ini juga tanaman hias wali songo. Kemudian ini adalah kuping gajah. Kemudian ini adalah Dieffenbachia silver ya, dan ini adalah aglonema lipstick. Dan yang lainnya prosesnya adalah masuk ke perendaman B1, vitamin B1 selama 2 jam. Kemudian setelah direndam 2 jam di vitamin B1, air vitamin B1, kita alihkan lagi 10 menit di fungisida, cairan fungisida atau dengan merek Antrakol. Baik, kita lanjutkan dan kita tunggu pemirsa, dan kita akan melakukan kesiapan menanam. Dan sambil menunggu perendaman selama 10 menit, kita pastinya sudah menyiapkan media tanam. Dan saya sudah menyiapkan media tanamnya. Saya juga sudah memberikan berulang kali bagaimana membuat media tanam yang baik. Ada minimalnya beberapa campuran dan ada maksimalnya. Silahkan lebih bagus, lebih baik, kalau lebih lengkap ya. Maksudnya ada yang 4 campuran dari 4 jenis, 5 jenis, 6 jenis gitu ya. Nah, ini campuran dari 3 jenis saja pemirsa ya, enggak terlalu ribet ya. Yang pertama ini terdiri dari sekam bakar pemirsa, sekam bakar. Dan di video saya sudah bagaimana cara membuat sekam bakar, sangat mudah sekali bukan? Di video sebelumnya lihat ya, di video saya. Kemudian sekam mentah ini mudah sekali, ada di mana? Ada di tempat penggilingan padi pemirsa. Kalau tidak ada sekam mentah, gunakanlah rautan kayu pemirsa ya, atau serau tai kayu boleh ya, sisa kayu itu loh. Nah, kemudian ya kalau tidak ada sekam mentah ya pakai serutan kayu
Ya, oke. Kemudian yang ketiga, bahan yang ketiga adalah kompos atau tanah organik atau humus, tanah humus ya. Nah, tanah organik yang saya pakai sudah campuran tanah dan kohe kambing atau tai kambing yang sudah dicampur aduk dengan tanah ya, tanah kebun ya. Tanah kebun itu kan biasanya mengandung ada poros ya, mengandung pasir-pasir seperti itu, atau tanah yang ngambilnya dari pembakaran sampah pemirsa ya, pembakaran sampah organik. Biasanya sampah-sampah di kebun-kebun itu gitu ya, bukan sampah dari pabrik ya, itu bahaya, mengandung kimia yang bahaya. Kemudian dicampur aja dengan kohe kambing, dan itulah terjadi namanya tanah organik. Kalau misalkan tidak ada tanah organik, maka beli banyak. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya, yaitu hanya 10.000 satu pak. Nah, satu pak itu satu pak lumayan banyak ya. Satu pak biasanya di tanaman hias selalu menyediakan tanah organik pemirsa. Oke nih, kita langsung saja. Jadi media tanamnya ini kita sudah siapkan, dan ini sudah sekitar 10 menit. Pertama juga kita siapkan juga pot. Nah, langsung dari tanaman yang pertama. Tanaman yang pertama yang saya pindahkan adalah Aglonema lipstick. Nah ini dia. Nah, kita ambil yang pertama, kita akan tanam adalah Aglonema lipstick. Aglonema lipstick setelah direndam dengan B1 selama 2 jam dan fungisida selama 10 menit, maka kita bisa langsung menanamnya pemirsa ya. Menanamnya kita ukurankan dengan pas. Pertama, pot ukuran 10 apakah muat? Oh, ternyata tidak muat pemirsa. Oke. Terus yang kedua, pot ukuran berapa lagi? 12 pemirsa, apakah muat? Tidak muat, tidak cocok pemirsa. Dan ini pot ukuran 15. Ini hampir sama ya, 15 atau 17 itu biasanya sama. Nah, ukurannya beda dikit. Nah ini pas banget 17. Oke, akarnya pas. Dan memang ini ada daun yang seperti, kalau daun yang sudah menguning begini berarti kan ada masalah dulunya. Nah, ini dipotong saja pemirsa. Dan saya sudah menyiapkan pisaunya. Dan pisaunya itu saya taruh di larutan fungisida. Kenapa saya simpan di larutan fungisida? Untuk menetralisir, sama terbebas dari jamur fungi ya. Oke. Nah, kita copot saja pemirsa. Kita copot, kita bersihkan. Jika ada yang kuning-kuning tidak ada manfaatnya, kita buang. Oke, dan ini kita juga kita lihat, kita periksa, alhamdulillah bagus ya. Dan kita langsung tanamkan. Dan sebelumnya juga ingat, pot kita perbaiki ya, dan kita lobangi dengan sempurna seperti ini. Tuh, ini kurang sempurna, kita lobangi secara sempurna pemirsa ya, biar sirkulasi udara dan air bagus, air siraman itu. Kalau tidak, bahaya, nanti akan membuat aglonema mati karena terlalu lembab ya. Seperti ini, jadi sempurnanya seperti ini. Banyakin saja, yang tidak ada masalah. Ini bagus, lubangnya banyak pemirsa ya. Dan kemudian langsung kita tempatkan aglonema kita. Kalau mau menggunakan arang boleh, silakan. Kalau langsung juga tidak ada masalah. Kasih alas seperti ini ya, setengah sendok, kemudian langsung tempatkan seperti ini pemirsa ya. Hati-hati dengan akarnya, dan harus tertimbun rapat dengan media tanam dan dipadatkan sedikit. Dan nanti ini sepertinya batangnya panjang, kita akan potong dengan cara cangkok ya.
Oke, selesai penanaman aglonema lipstick. Baik, kemudian setelah itu kita lakukan penyiraman langsung ya untuk pertama kali, yaitu dengan menggunakan air rendaman bekas tadi, rendaman bekas ya B1 ya. Kita langsung siramkan seperti ini pemirsa. Nah, dan kita sambil cek apakah ngucur ke bawah. Ternyata alhamdulillah ngucur ke bawah ya. Seperti itu. Oke, selesai. Ya, demikian untuk penanaman aglonema lipstick. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan menanam aglonema lokal atau ini ya pemirsa. Ini adalah sebelumnya saya punya, sudah kan di videonya saya dapatkan lagi. Ini Diefenbachia atau Sri Rezeki silver pemirsa. Oke, dan saya dapatkan potekan seperti ini. Dan ini terlalu panjang dan kita potek lagi ya. Dimana cara poteknya ini ya, setelah ini direndam dengan air larutan B1 vitamin selama 2 jam dan larutan fungisida selama 10 menit, kemudian kita angkat ya. Dan terlalu panjang maka ini pas di bukunya, pas di ruasnya ya. Oke, kalau bisa pas ada akar-akarnya. Di sini ada akar nih, perhatikan ini kan ada akar tuh. Nah ini bagus untuk membantu dia dalam pertumbuhannya. Jadi jangan di sini karena kasihan di sini nggak ada akarnya, kasihan ya. Jadi nanti agak lama dia tumbuhnya, kesegarnya. Nah kalau bisa mungkin kita gunakan di pas sini ya, pas sini nih ya. Mungkin insya Allah cukup ya di sini ya, pas bukunya. Oke. Ya dapat 1 bonggol dan ini juga bisa 2 bonggol. Kita potong lagi, lumayan nanti kita stek ya. Ini ditanam dengan cara stek. Pas di bukunya ambil tengah-tengah. Jadi ini sekitar ada berapa senti? 1 2 3 4 5, ini sekitar 5 cm ya. Bagus, 5 cm di antara buku-bukunya ya. Wis. Oke, seperti ini pemirsa, dapat 2 stek ya, 2 bonggol. Oke, dan siap ditanam pemirsa. Dan kita perhatikan yang ini sekarang. Cocok di tanaman pot yang mana? Kita siapkan potnya, yaitu pot yang ini saya gunakan pot yang 17 ya, 15 atau 17 boleh. Saya gunakan pot yang 17. Oke. Kemudian sebelum ini, karena ini penting sekali untuk pertumbuhan akar, maka kita larutkan atau oleskan root up. Oke, root up. Nih, kita oleskan root up ya. Oke. Ya, ini dia root up pemirsa, dan saya akan sampaikan repack aslinya seperti ini. Oke. Packing aslinya ini repacknya ya. Dan kita buat pasta, tapi kalaupun misalkan kita mau langsung saja boleh, karena kan sudah di ujung-ujungnya ini tuh udah basah ya. Di sini sudah basah, jadi kita bisa langsung oleskan saja pemirsa. Jadi caranya menggunakan root up ini, kita oleskan saja di ujung patahannya, di ujung potongannya seperti ini. Langsung saja pemirsa ya. Dan ini berfungsi juga root up tuh untuk hindari jamur juga pemirsa ya, untuk menghindari pembusukan juga pemirsa. Jadi nggak perlu lagi diolesi fungisida karena tadi sudah direndam juga dengan fungisida ya. Oke, jadi seperti itu, terus diolesi sampai merata pemirsa. Badan-badannya boleh bebas saja ya, dan tunggu sampai kering saya.
tunggu sampai kering, diangin-anginkan seperti itu terus saja ya. Tunggu sampai kering baru kita bisa menanam. Setelah dirasa kering, dilihat kering, maka kita siapkan pot ya, ukurannya yang tadi telah kita siapkan, dan kita lubangi secara sempurna. Oke, seperti ini kita lubangi terus ya, kita lubangi, dan ini memang dari pabrikannya lubangnya tidak sempurna, kita sempurnakan. Bagus untuk sirkulasi air siraman ya, harus ya, wajib ini, kalau enggak mah repot nanti. Ya akan membusuk akar ya. Kemudian setelah dikasih root up ya, kita langsung kasihkan media tanamnya. Dan media tanam ini sekali lagi saya sampaikan terbuat dari sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang ya, atau tanah organik, di mana tanah organik itu sudah campuran dari pupuk kandang dan tanah kebun atau humus ya. Dan kita tancapkan seperti ini. Jadi tanah organik kita bisa terbuat dari tanah kebun ya. Tanah kebun tuh tanah perkebunan, jangan tanah dari jalanan ya. Kemudian kohe kambing campurannya, ada sedikit kokopit boleh, kalau nggak ada juga nggak jadi masalah gitu ya. Dan pembakaran sampah organik juga termasuk itu, bisa menjadikan tanah menjadi subur, media tanam menjadi subur. Kita padat-padatkan biar bisa berdiri. Seperti ini pemirsa, maaf nggak kelihatan ya. Oke, kita tanam seperti ini, pemirsa. Kita padat-padatkan ya. Dan daun-daun yang sudah jelek kita akan putus. Ini karena besar ya. Kita akan putus pohon daun yang sudah jelek, kita putus saja, sudah patah, tidak ada masalah pemirsa. Oke. Baik, demikian penanaman aglonema lokal atau Dieffenbachia Sri Rezeki Silver. Dan kita langsung siram pemirsa. Oke, kita langsung siram menggunakan bekas rendaman air vitamin B1 ya. Perhatikan cara penyiramannya, harus airnya ngucur ke bawah ya. Airnya terlihat jatuh ke bawah. Lihat tidak? Oke, gitu ya. Airnya sampai harus jatuh ya. Oke, selesai. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk aglonema aglonema silver atau Dieffenbachia silver. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan menanam, ini dia tanaman hias
kuping gajah pemirsa. Ya, kuping gajah ini, tanaman hias kuping gajah itu nama aslinya adalah Anthurium crystallinum. Agak sulit ya. Oke, itulah ya, Anthurium. Oke, crystallinum. Oke, kita mengenalnya dengan kuping gajah. Kita lihat ini lumayan sehat, ada akar barunya pemirsa. Memang sebelumnya ada akar-akar yang nggak bagus pemirsa ya, hitam pemirsa, ada yang hitam. Nah, untungnya dia itu beraksi ya, si tanaman hias ini kuat, bagus, yang kemudian dia mengeluarkan lagi akarnya, luar biasa dia untuk bertahan hidup pemirsa. Makanya kasihan juga kan ketika misalkan dia itu mengorbankan akar yang lamanya ya. Aduh, sampai hidung kieu. Makanya kita perhatikan, caranya adalah kita siapkan pot yang bagus, yang pas. Baik, kita akan pindahkan ke pot yang bagus, yang pas, dan media tanam yang oke. Setelah ini direndam dengan B1 selama 2 jam dan fungisida selama 10 menit, kita angkat, kemudian kita cocokkan potnya. Apakah ini dengan ukuran yang 12, pot 12 seperti ini. Oke, ini lubang sudah sempurna, sudah bagus. Kita cocokkan coba. Wow, ternyata pas, cocok pemirsa. Ya, ukuran pot 12 ya. Oke, kita langsung saja kita siapkan media tanamnya. Media tanam ini yang harus yang poros ya, mengandung nitrogen, fosfor dan kalium, harus itu ya, mengandung NPK. Ya, ada juga memang pupuknya, namun juga harus tanam itu harus mengandung NPK gitu. Dan poros itu seperti ini, tidak terlalu padat untuk bisa leluasa akarnya itu ya, biar tidak terlalu padat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita sediakan sedikit untuk alas dan langsung kita benamkan. Oke, dan masukkan akarnya dan hati-hati, kemudian langsung saja ya. Media tanam ini terbuat dari sekam bakar, sekam mentah, dan tanah organik. Tanah organik itu terdiri dari pupuk kandang gitu ya, tanah kebun itu boleh ya, dan juga bisa dicampur dengan kokopit ya. Kalau tidak ada kokopit ya, pupuk kandang dengan tanah pembakaran kebun itu boleh ya, kalau tidak ada kokopit. Dan saya sudah buatkan di video sebelumnya cara membuat media tanam. Kalau misalkan susah ya, beli di tanaman hias ya. Sekali lagi, di tanaman hias tuh ada, di jualan tanaman hias tuh ada menyediakan media tanam pemirsa. Harganya 10 ribuan kok sebungkus sepak. Baik, jadi ini kuping gajah ini sudah siap ditanam dan luar biasa sudah selesai pemirsa. Lihat daunnya, ini kayak selepetan ini daunnya. Begitu pemirsa, cukup mudah sekali bukan? Dan ini sudah bagus, tinggal kita siram dengan menggunakan air bekas perendaman tadi, yaitu perendaman B1. Oke. Perhatikan cara menyiramnya ya, harus benar-benar sampai jatuh airnya ke bawah. Tuh, ngucur ke bawah. Sekali lagi, ngucur ke bawah. Oke, cukup pemirsa. Demikian cara menanam pemindahan tanaman hias Anthurium, atau yang disebut Anthurium kuping gajah ya. Luar biasa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menanam pohon tanaman hias kita, yaitu
tanaman hias Wali Songo pemirsa. Perhatikan Wali Songo, ini indah sekali ya, bentuknya seperti pohon. Luar biasa. Dan tanaman hias Wali Songo itu memang dia itu variegata, tampilannya tuh variegata ya, ada belang-belang begini pemirsa nih tuh. Jadi ada campuran warna putih atau kuning di daunnya seperti sirih gading ya. Sirih gading itu kan selalu tuh ada ininya, ada kuning-kuningnya campuran di daunnya, sama seperti itu ya. Scaplora, ini nama lainnya Scaplora. Agak susah ya, saya akan sampaikan di tulisannya. Jadi ini tanaman hias Wali Songo. Oke, luar biasa Wali Songo ya. Nah yuk, setelah direndam dengan menggunakan B1 selama 2 jam dan fungisida antrakol selama 10 menit, maka kita siapkan media tanam dan siap ditanam ya. Media tanamnya diantaranya ini dia, sudah saya siapkan media tanamnya ini ya pemirsa. Sekam bakar, sekam mentah, kemudian adalah ini apalagi, pupuk kandang, oke, tanah kebun atau pembakaran sampah cukup. Mau ditambah kokopit boleh, lebih bagus ya. Cara membuat tanaman media tanam saya sudah buatkan di video sebelumnya. Baik, kita akan paskan potnya dengan seperti apa. Kita ini kegedean ya pemirsa ya, kegedean karena akarnya belum banyak pemirsa, kasihan. Dan ini ukuran pot 10 pemirsa, sepertinya cocok di pot 10 ya, yang penting pada tanahnya. Ini terlalu lebar pemirsa ya. Oke, kita siapkan pot 10 dan kita lubangi dengan sempurna. Lubangnya kita lubangi dengan sempurna pemirsa. Cukup lubangnya ini udah cukup sempurna ya, bolong ya, bolong. Oke, dan kita siapkan, kita beri alas. Iya, kita padatkan pemirsa. Nanti kalau akarnya sudah rimbun, ini bakal rimbun ini akarnya ya, kita akan pindahkan lagi. Kita akan cek sekira memang kalau akarnya itu sudah penuh pemirsa. Padatkan saja karena ini akarnya juga masih sedikit ya, dan ini termasuk bandel, ini tanaman bandel. Baik, selesai pemirsa, kita sudah memindahkan media ke media tanam dan pot yang lebih cantik. Oke, dan ini bisa disetek pemirsa. Oke, dan kita siram dengan menggunakan air ini B1 bekas perendamannya dia selama 2 jam. Seperti ini saja perendamannya sampai ngucur ke bawah, pastikan. Oke, selesai. Sudah selesai dan kita taruh di tempat yang sudah disediakan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bagaimana caranya menanam Sansevieria. Oke, tidak jauh seperti cara-cara yang sebelumnya pemirsa, saksikan terus. Oke, saya punya Sansevieria yang seperti ini pemirsa. Ini masih baby pemirsa ya. Oke,
Ini luar biasa. Kita langsung saja ya, bagaimana cara menanamnya. Kita sediakan pastinya yang kecil saja potnya, yang ukuran 10 saja. Oke, seperti ini jadinya. Oke, ini sebenarnya masih terlalu tinggi ya, kita akan potong. Bagaimana cara memotongnya? Kita perhatikan memotongnya pas bukunya ya, pas ruasnya, dan mendapatkan akar yang cukup. Mungkin seperti ini karena sudah ada akar 1, 2, 3, 4, 5 calon-calon akar yang luar biasa. Oke, seperti ini saja. Kita langsung putuskan ya, karena terlalu panjang juga ya kalau kita tanam ya. Nah, seperti itu pemirsa. Kita bonggolnya nanti kita tanam juga bonggolnya seperti ini. Kemudian kita kasih potongan ini, kita kasih apa, root up untuk penumbuh akar biar cepat, dan juga sebagai terhindar dari jamur juga sebenarnya. Jadi ketika pakai root up nggak usah lagi pakai fungisida, sudah cukup ya. Nah, ini dia root upnya. Nih root upnya, dan ini repacknya, packing aslinya ada di gambar sebagai berikut. Oke, lanjut. Nah, kita langsung saja ambil seperti ini dan kita oleskan ke ujungnya pemirsa. Ke ujungnya. Root up ini sangat murah ya, itu saya beli sekitar 10 ribuan atau segitu ya, segitu tuh 10 ribuan kalau nggak salah ya, cukup murah. Dan kita oleskan di ujung-ujungnya seperti akhirnya, karena sudah basah di tanamannya, ada cairannya, maka dia seperti pasta jadinya. Jadi kita langsung oleskan saja seperti ini ya, di sedikit tubuhnya sedikit boleh. Dan tunggu sampai kering ya, dikirakan antara 5 sampai 10 menit ya. Atau ditiup-tiupkan atau dikipas anginkan seperti itu. Oke. Oke, jika terlihat sudah kering, pemirsa, kita langsung saja masukkan ke media tanam, ke pot. Kita masukkan dulu alasnya, dan kemudian kita langsung benamkan dengan media tanam. Ya, seperti itu saja pemirsa, sangat mudah dan praktis. Ya, kita padat-padatkan biar dia bisa berdiri pemirsa. Oke. Oke, cukup. Luar biasa cantik bukan? Dan ini bisa ditempatkan di kantor ya, di meja. Ya, ini kalau ini udah tumbuh bagus sekali pemirsa. Lucu ya. Baik, kita siram dengan menggunakan air yang bekas tadi perendaman ya, selama 2 jam ya. Seperti ini. Pastikan airnya sampai jatuh ke bawah. Tuh, sampai ngucur ke bawah airnya ya pemirsa. Oke, setelah itu selesai, dan langsung kita tempatkan. Dan ini sudah kita menanam Sansevieria ya, Sansevieria ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bagaimana menanam Sansevieria, yang dimana saya mendapatkan Sansevieria ini ya, borongan tadi banyak sekali, dan saya akan menyampaikan satu persatu cara penanamannya yang sebenarnya memang hampir sama. Baik, saya mendapatkan ini Sansevieria atau lidah mertua ya. Memang kita sering melihat yang panjangnya ya, ini yang pendek, yang mini, dan saya akan sampaikan di bawah nama aslinya. Oke ya, oke. Nah, ini Sansevieria atau lidah mertua yang pendek ya. Oke, setelah ini direndam selama 2 jam oleh vitamin B1,
cairan campuran air B1 dan kemudian 10 menit di cairan fungisida selama 10 menit, maka kita siap untuk ditanam di media pot kita ya. Dan kita sudah siapkan media tanamnya. Dan memang sebelumnya kita bersihkan dulu ya dengan air biasa, kita bersihkan sampai akarnya terlihat seperti ini. Oke, dan kita cocokkan media potnya seperti apa. Dan sepertinya ukuran 10 ini cocok. Ukuran 10 ini cocok ya. Lubangnya sudah cukup sempurna ya, terlubangi semua. Oke, tuh. Oke. Ya. Dan cocoknya tuh ya, pas. Jadi memang akarnya juga sedikit ya. Oke. Langsung kita beri alas. Dan media tanam ini sudah saya buatkan di video sebelumnya, cara membuat media tanam pemirsa ya. Sekam bakar, sekam mentah, dan juga pupuk kandang, ditambah pembakaran tanah, pembakaran bekas, pembakaran sampah ya, pembakaran sampah organik pastinya. Oke, itu kita padat-padatkan. Silakan saksikan cara membuat media tanam di video sebelumnya. Oke, ditambah kokopit juga boleh, saya emang ada kokopitnya sedikit di sini ya. Oke, sudah selesai dan terlihat mantap, bagus sekali pemirsa, lihat. Wow, ini dia tampilannya, luar biasa bukan? Mantap. Dan kita siram dengan menggunakan air bekas rendaman tadi, yaitu dengan B1 ya. Ini dia. Kita langsung guyurkan seperti itu, dan pastikan sampai kucur ke bawah lagi ya. Oke, cukup pemirsa. Dan demikian, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen, like juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, luar biasa ya, jangan bosan-bosan ya. Ya, sekarang saya akan menanam Sensifera lagi, tapi ini Sensifera tipe yang disebut Sensifera centong. Menurut saya ini Sensifera centong, tuh lihat, ini seperti centong ya. Oke. Lucu ya, seperti centong ya. Sensifera centong, nama aslinya akan saya sampaikan di tulisan berikut. Oke, Sensifera centong. Baik, setelah kita lakukan ini pemindahan dari induknya yang didapat dari tetangga saya, terlihat ada pemotongan pemirsa. Hati-hati dengan pemotongan, dikhawatirkan nanti busuk. Maka kita gunakan olesi dengan apa? Yaitu olesi dengan fungisida, saya dengan merek Antrakol sebagai berikut. Dan saya sudah siapkan Antrakolnya atau fungisidanya. Caranya seperti apa? Langsung oleskan saja di permukaannya yang terkena potongan pemirsa. Ini akan membantu dia dalam hal iritasi ya, agar terhindar dari jamur dan pembusukan akar atau bonggol ya. Baik, tunggu sampai kering pemirsa, baru kita bisa tanam. Baik pemirsa, sudah kering ya, sudah diperkirakan sudah kering. Kita siapkan potnya. Saya kira pot yang cukup sedang saja. Oke, sepertinya menggunakan pot ukuran 12 saja pemirsa, seperti ini. Oke, ada di segenggaman saya ya, diperkirakan tuh ya, 12.
Tuh, pas. Oke. Langsung kita benamkan dengan media tanam. Ya, media tanam ini sekam bakar, sekam mentah, pupuk organik, juga tanah pembakaran sampah pemirsa ya. Oke, cukup mudah dan videonya ada di sebelumnya saya sudah membuat. Padat-padatkan pemirsa. Baik pemirsa, sudah selesai dan kita akan melakukan penyiraman dengan menggunakan air yang bekas perendaman B1 selama 2 jam tadi. Saya ini dia air yang digunakan bekas perendaman. Oke pemirsa, yang kita langsung guyurkan, disiramkan dengan menggunakan air bekas perendaman sebelumnya, yaitu ini campuran air campuran B1. Oke. Jadi kalau saya itu kalau menyiram selalu dengan campuran B1 pemirsa, atau dengan antrakol atau fungisida pemirsa. Oke, demikian cara menanam pemindahan Sansevieria centong. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menanam Sansevieria lagi, yaitu Sansevieria lidah ya, yaitu lidah mertua. Wow, ini yang lagi viral juga pemirsa. Ya, bagaimana cara menanam lidah mertua? Ini sangat mudah pemirsa ternyata ya. Dan saya mendapatkan ini hidup nggak sih? Lihat, perhatikan. Ternyata ini hidup. Pengen bukti, lihat ada akarnya di ujung ini. Mana ini? Nah ini dia, putih tuh. Ini akar pemirsa. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Itu akar tuh. Oke. Jadi ini akar pemirsa, luar biasa. Jadi ini akar yang putih, ini akar nih. Nah, ketika misalkan udah rimbun, misalkan ada beberapa daun, potek saja terus tancapkan. Dipotek, dipisahkan dari induknya, tancapkan, dia akan tumbuh pemirsa. Ya itu cara kejamnya. Lalu bagus kan, pisahkan dengan akar-akarnya. Makanya ini sepertinya tuh sudah ini sudah apa ya, sudah tidak terurus ininya nih sebelah. Kasihan, tapi tidak masalah. Ini pemberian yang sangat saya hargai. Terima kasih banyak ya dari tetangga saya, Ibu Sri, yang begitu baik ya kepada saya. Dan kita pindahkan, tadinya kan ada di pot biasa saja ya. Nah sekarang di pot yang luar biasa, yaitu kita siapkan. Saya adanya tinggal pot ini saja pemirsa, yaitu pot ukuran 15 antara 17. Kalaupun ada yang lebih potnya manjang ke bawah, itu lebih bagus, lebih baik ya. Karena tidak ada masalah. Yang penting ini pas seperti itu ya. Diameternya nggak terlalu besar dan terlalu kecil pemirsa. Sebenarnya harusnya yang panjang ya, lebih yang panjang itu loh, yang panjang. Nah nanti mungkin kita pisahkan, ini contoh dulu ya. Oke. Nah setelah ini direndam di larutan B1 selama 2 jam pemirsa, dan kemudian dilarutkan lagi, direndam lagi dengan menggunakan larutan fungisida antrakol pemirsa selama 10 menit saja. 10 menit. Oke, kemudian ya, menit kemudian baru deh kita bisa tanam di pot dengan menggunakan media tanam yang sudah saya siapkan ya. Yang ini sebelumnya
kita sempurnakan dulu lubang-lubangnya pemirsa. Ya, ini harus udah berapa kali saya ulang ya, ini harus nah, seperti ini bolongnya, sempurna ya, disempurnakan bolongnya ya. Nah, setelah sempurna bolongnya kemudian kita paskan dan siapkan media tanam, sekam bakar, sekam mentah, dan juga kandang, pupuk kandang, campur dengan pembakaran sampah ya. Kemudian kalau ada dicampur dengan kokopit boleh seperti itu, dan saya memberikan tutorialnya di video sebelumnya membuat media tanam. Oke, seperti ini saja. Jadi kena ininya nggak jadi masalah ya, nanti dia akan lebih baik dan akan berakar. Kita padat-padatkan biar bisa berdiri, padat-padatkan biar bisa berdiri pemirsa. Cukup, sangat mudah sekali, seperti ini saja. Bagaimana, bagus bukan cara penanaman Sansevieria lidah mertua? Oke, terima kasih. Dan maaf sebelumnya, kita siram menggunakan air bekas perendaman B1 ya, ini dia ya, sampai biasa, sampai ngucur ke bawah. Kita rendam sampai kucur ke bawah lagi, tuh bunyi kan, karena dia sampai ke bawah airnya ya. Selesai, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan menanam kembali Sansevieria saya. Dan ini Sansevieria yang silver ya sepertinya. Dan saya akan sampaikan nama aslinya di bawah sebagai berikut. Oke, bagaimana caranya? Yaitu tadi setelah kita melakukan perendaman, sebelum kita tanamkan ke media pot, kita perendaman dulu kurang lebih 2 jam, direndamkan dengan menggunakan B1 tadi sudah ya, dengan menggunakan B1 pemirsa, dan 10 menit menggunakan fungisida. Dan setelah itu kita siapkan media tanamnya dan pastinya potnya, dan kita menggunakan pot yang ukuran 15 atau 17 pemirsa. Dan selanjutnya kita sempurnakan lubang ini ya, karena ini biasa lubangnya tidak sempurna. Oke, cari yang udah ya. Oke, selesai pemirsa untuk menyempurnakan lubangnya. Kita langsung sediakan media tanam yang terbuat dari sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang ya. Kalau ada ditambah kokopit silahkan ya. Kemudian pembakaran sampah pemirsa. Oke, setelah itu kita kasih alas sedikit media tanam, kemudian langsung kita masukkan, dan ini pas sekali akar-akarnya masuk ya. Jadi jangan terlalu besar juga kita kasih potnya, dan kemudian langsung kita benamkan lagi. Baik pemirsa, seperti ini, sedikit agak miring ya karena ini akarnya pemirsa. Tidak ada masalah, nanti kita sempurnakan lagi ya. Ini akar memang tidak ada masalah. Demikian pemirsa,
sebelumnya kita siram. Oke, dengan menggunakan air bekas perendaman tadi, yaitu yang B1 ya, perendaman B1 sampai ngucur ke bawah pemirsa. Oke, sampai ngucur ke bawah. Oke, selesai seperti itu. Dan cantik bukan? Oke, terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selanjutnya, bagaimana kita caranya menanam anggrek, pemirsa, dengan cara mudah dan insya Allah bikin tanaman subur, pemirsa. Baik, ini tanaman anggrek, tanaman hias, termasuk ya orchid, bahasa kerennya orchid. Nah, saya dapatkan yang telah sebelumnya saya jelaskan, begitu banyak tanaman hias di daerah kami dan tetangga kami. Kemudian ini tanaman hias anggrek saya sudah rendam selama 2 jam di B1 ya, campuran air cairan B1 selama 2 jam untuk agar terhindar dari tingkat stres. Yang kemudian setelah 2 jam 10 menit direndam lagi dengan air campuran fungisida antrakol. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah saya rendam selama 10 menit, saya dapatkan 2 tanaman, pemirsa. Oke, setelah direndam dengan campuran fungisida, saya sebelum sudah ya di awal campuran fungisidanya, dan kita siapkan serabut kelapa, pemirsa, yang sudah seperti ini. Boleh ya, ini kan banyak nih yang udah dipotong-potong di tempat pemotongan kelapa ya, di pasar-pasar itu banyak sekali, pemirsa, di tukang-tukang kelapa. Tapi kan tukang kelapa biasanya serabutnya agak mudah ya. Kalau ini kan yang tua-tua nih, itu di penjualan kelapa di pasar ya, biasanya serabutnya dibuang begitu saja dan kita ambil. Dan juga syaratnya sebelum kita gunakan sebagai media tanam anggrek, pemirsa, ini harus hujankan. Kalau misalkan disiram air ya, disiram, kemudian dipanaskan ya, lebih baik. Kalau saya ini tahu sudah lebih dari seminggu atau bahkan 2 minggu saya hujankan, saya panaskan. Pas memang di sini adalah musim hujan sekarang ya. Kalau tidak ada hujan atau musim hujan, maka Anda bisa rendam dengan atau guyur dengan air panas ya. Oke, biar intinya biar lapuk dan hilang racunnya ya. Oke, nama racunnya saya akan sampaikan di tulisan berikut. Jadi setelah itu dikeringkan di jemuran matahari. Oke, insya Allah selalu ada matahari ya, kalaupun musim hujan selalu ada muncul matahari. Oke, setelah itu baru kita bisa gunakan. Namun saya akan tambahkan lagi, akan saya rendam sekitar 5-10 menit di cairan fungisida atau antrakol dalam menghindari jamur ya, fungi ya. Oke, saya rendam, kemudian saya rendam, semuanya saya rendam. Oke, semuanya saya rendam di cairan fungisida ya, biar lebih aman, pemirsa. Oke, dan tanamannya pun sama, saya rendam di cairan fungisida selama sekitar 9-10 menit. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan rapikan dulu, pemirsa. Ini kan dari pemotekan dari anakan sebelumnya ya. Nah, ini kan kurang rapih nih. Biar menanamnya lebih mudah, kita potong saja, pemirsa. Ini kita potong, yang penting akarnya jangan ya. Nah, seperti ini batang yang menjulur terlalu panjang. Nah, ini juga bisa jadi bahan kita tanam kembali, yang akan jadi nanti anakan lagi ya, bisa seperti ini. Oke, seperti ini, pemirsa, dipotong ya. Oke, kita taruh dulu
dan kita dapatkan tanaman yang siap ditanam seperti ini. Wah, ini batangnya banyak nih ya, ini batangnya banyak, tidak ada masalah. Jadi kita akan taruh, dan kita juga ini akan rapi. Ini udah cukup pemirsa. Dan selanjutnya ini sudah 10 menit kemudian kita siapkan pot. Ya, saya siapkan pot ini agak besar pemirsa, ukuran 20 sampai 21. Oke, dan kita susun sabut kelapa ini seperti ini. Kita susun dulu ya. Jadi hidupnya anggrek ini menggunakan sabut kelapa sudah cukup pemirsa, tanpa media tanam lain. Jadi perhatikan cara peletakannya seperti ini. Jadi sabut kelapa disusun sedemikian rupa rapi seperti ini. Oke, dan ini bisa diletakkan seperti ini. Silakan. Oke, seperti itu ya, mudah bukan? Tuh. Kemudian langsung kita tambahkan lagi serabut kelapanya atau sabut kelapanya. Memang biasanya kan sering di pohon-pohon ya. Jadi sekarang kita bagaimana cara di pot? Kita padat-padatkan dengan menggunakan serabut kelapa pemirsa. Seperti ini aja. Oke. Ini tidak ada masalah ke mana-mana si akarnya. Karena dia butuh, karena serabut kelapa, karena serabut kelapa bisa menyimpan kelembaban. Terus penuhi dengan sabut kelapa pemirsa. Cukup mudah dan sangat sederhana. Oke pemirsa, demikian selesai sudah. Dan ini sudah, sabut kelapanya sudah termasuk disiram karena sudah lembab pemirsa, sudah cukup, tidak perlu lagi disiram. Oke. Dan demikian cara sederhana saya menanam anggrek dengan media tanam sabut kelapa dan pot. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Iya, demikian pemirsa cara menanam tanaman hias hasil dari pemindahan yang sebelumnya.
tanam di pot luar ya. Ya, demikian pemirsa penanaman pemindahan tanaman hias. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe, juga komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.